Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah gelap tak hanya didengar, tapi juga dirasakan. Saat malam mulai menelan cahaya dan keheningan berubah jadi bisikan, ingatlah, tidak semit yang sunyi itu kosong. Ada yang mengintai, ada yang menunggu, dan ada yang ingin didengar. Duduk yang tenang, matikan lampu, dan biarkan cerita ini merasuk perlahan. Karena di Nanti Malam, horor bukan sekadar cerita, tapi pengalaman. Di Cikarang, tepat di pinggir jalan yang setiap pagi dipadati pekerja pabrik, berdiri sebuah warung sederhana bernama Warung Nasi Rames Bu Eni. Warung itu tidak besar, hanya bangunan semi permanen dengan dinding papan dan atap seng yang sudah agak. Namun, entah mengapa, setiap hari dari pagi hingga malam, warung itu tidak pernah sepi dari pembeli. Orang-orang rela antre panjang, bahkan sampai keluar jalan, hanya untuk mendapatkan sepiring nasi rames dari tangan Bu Eni. Keanehan itu bukan baru terjadi belakangan, melainkan sudah beberapa bulan terakhir. Dahulu, warung Bu Eni tidak seramai itu. Ia hanyalah warung biasa yang seringkali ditinggalkan pelanggan. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit, banyak orang memilih makan di rumah atau mencari warung lain yang lebih murah. Tapi kini, seolah-olah ada sesuatu yang menarik orang-orang datang. Mereka selalu berkata bahwa nasi rames Bu Eni berbeda dengan yang lain. Rasanya lebih gurih, lauknya tidak pernah kehabisan, dan porsinya selalu lebih banyak, meski harganya terbilang murah. Tetangga-tetangga Bu Eni mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka heran, dari mana datangnya rezeki mendadak yang menimpa keluarga Bu Eni. Padahal suaminya, Pak Darto, sudah lama sakit keras. Tubuhnya kurus kering, hampir tidak pernah keluar rumah. Ia sering terbaring lemah di atas dipan. Hanya sesekali terdengar batuk berat dari kamarnya. Dengan keadaan seperti itu, warung seharusnya makin sepi, sebab Bu Eni harus merawat suaminya sekaligus mengurus usaha. Tapi justru yang terjadi sebaliknya, warung semakin maju. Seakan keberuntungan itu jatuh begitu saja dari langit. Cerita tentang enaknya nasi rames Bu Eni menyebar dari mulut ke mulut. Karyawan pabrik, sopir truk, tukang ojek, bahkan pegawai kantor mulai menjadikan warung itu sebagai tujuan utama untuk sarapan maupun makan siang. Kalau makan di Bu Eni, gak pernah rugi, begitu kata orang-orang. Lauk banyak, nasi wangi, sambelnya mantap. Namun, di balik pujian itu, terselip juga bisik-bisik curiga. Ada yang bilang lauknya terlalu murah untuk ukuran pasar yang harganya naik terus. Ada pula yang merasa aneh, karena meski pembelinya begitu banyak, stok lauk seakan tidak ada habisnya. Ayam goreng selalu tersedia, sayur lodeh tidak pernah basi, dan sambal tercium segar setiap saat, seakan baru saja ditumbuk. Bu Eni hanya tersenyum tiap kali ditanya soal itu. Katanya, semua berkat kerja keras dan doa. Ia mengaku bangun sejak dini hari, memasak dengan penuh ketelitian, dan selalu meminta berkah kepada Yang Maha Kuasa agar rezekinya lancar. Jawaban itu terdengar masuk akal, sehingga orang-orang Akornia percaya. Namun, tetap saja ada rasa ganjil yang tidak bisa dijelaskan. Karena jika hanya soal rajin dan doa, tentu warung lain di sekitar situ pun akan seramai warung Bu Eni. Nyatanya, hanya warungnya yang laris manis, sementara warung-warung lain mulai kehilangan pelanggan. Di dalam rumah, suasana berbeda jauh dengan keriuhan warung. Pak Darto masih saja terbaring sakit. Meski sesekali terlihat membaik, tubuhnya semakin hari semakin kurus. Malam-malamnya diisi dengan batuk yang tak kunjung reda. Sementara Bu Eni harus bolak-balik dari kamar ke dapur, menyiapkan ramuan sederhana untuk meredakan sakit suaminya. Kadang ia menatap wajah suaminya dengan tatapan sendu, seakan ingin berkata sesuatu namun tak sanggup. Kehidupan rumah tangga mereka memang sudah lama diliputi kesulitan. Sejak Pak Darto tidak lagi bisa bekerja, Bu Eni harus menanggung semua beban keluarga seorang diri. Orang-orang hanya melihat keberhasilan warungnya, tapi tak banyak yang tahu bagaimana Bu Eni sering menangis diam-diam. Dalam hati, ia tahu bahwa semua ini tidak normal. Rezeki yang datang seperti air bah itu terasa janggal. Ada harga yang harus dibayar, meski ia sendiri berusaha menyangkal. Kadang, di tengah ramainya warung, ia melihat sekilas bayangan hitam di pojokan, duduk diam memperhatikan.
para pembeli yang makan lahap. Bayangan itu begitu cepat menghilang, membuatnya merinding dan buru-buru mengalihkan pandangan. Namun, ia tidak pernah berani bercerita pada siapapun. Bahkan pada anak Kenania sekalipun, Bu Eni memilih diam. Ia hanya berusaha menjalani hari, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Yang penting anak-anak bisa sekolah, dapur tetap ngebul, utang bisa terbayar. Begitu pikirnya. Ia menenangkan diri dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, ini semua adalah jalan Tuhan. Walau jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang kelam sedang mengintai dari balik kesuksesan ini. Tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan Bu Eni kadang mendengar suara aneh pada malam hari. Suara seperti orang berbisik-bisik di dapur, padahal lampu sudah dimatikan dan warung sudah ditutup. Ada pula suara sendok dan piring beradu, seakan ada yang sedang makan di tengah malam. Ketika pagi tiba, tak ada tanda-tanda apapun, hanya aroma masakan yang lebih kuat dari biasanya. Tapi para tetangga memilih diam, karena tidak ada yang berani menuduh tanpa bukti. Lagi pula, siapa yang mau mencampuri urusan orang lain jika urusan itu berkaitan dengan rezeki? Begitulah, warung nasi rames Bu Eni di Cikarang terus berdiri megah dalam kesederhanaannya. Ramai, penuh tawa, dan selalu mengenyangkan siapapun yang datang. Tapi di balik senyum ramah Bu Eni ketika menyendokkan nasi, ada rahasia besar yang disimpannya rapat-rapat. Sebuah rahasia yang kelak akan menuntut bayaran lebih mahal dari yang bisa ia sanggupi. Hari-hari itu, tak seorang pun menduga bahwa keberhasilan warung kecil di pinggir jalan itu adalah awal dari sebuah tragedi. Hidup keluarga Bu Eni sebenarnya tidaklah seindah apa yang terlihat dari luar. Orang-orang hanya melihat keramaian warungnya, senyumnya yang ramah, dan keberhasilan sederhana yang tampak begitu nyata. Namun di balik semua itu, ada kenyataan pahit yang harus ia telan setiap hari. Suaminya, Pak Darto, sudah bertahan-tahan sakit keras. Awalnya sakit itu hanya berupa batuk yang tak kunjung sembuh. Semakin lama, batuk itu berubah menjadi parah, disertai sesak napas dan badan yang semakin kurus. Pak Darto yang dulu dikenal sebagai lelaki kuat, pekerja bangunan yang gagah, kini hanya tinggal bayangan dirinya yang dulu. Ia lebih banyak terbaring di atas dipan kayu, ditemani suara napas berat dan tatapan mata kosong. Kadang, ketika rasa sakitnya datang, ia meringis, menahan perih yang menusuk dada. Pengobatan sudah dicoba, mulai dari dokter klinik hingga tukang pijat kampung. Namun uang selalu menjadi penghalang. Setiap kali ke dokter, biaya semakin besar, sementara hasilnya nihil. Obat yang dibeli di apotek pun tak banyak membantu. Perlahan, harapan sembuh semakin tipis, dan Bu Eni hanya bisa merawat suaminya sebisanya dengan ramuan sederhana, air rebusan daun, minyak gosok, atau doa-doa yang dipanjatkan setiap malam. Hidup semakin sulit, karena sakit Pak Darto membuat pemasukan keluarga terhenti. Dulu, gaji sebagai kuli bangunan memang tidak seberapa, tapi cukup untuk menutup kebutuhan. Sekarang, semua beban beralih ke pundak Bu Eni. Ia membuka warung kecil-kecilan dengan modal seadanya, menjual nasi rames kepada para pekerja yang lalu lalang. Tapi seperti warung kebanyakan, hasilnya tidak seberapa, kadang laku, kadang tidak. Bahkan seringkali makanan tersisa, basi, dan justru menambah kerugian. Anak-anak mereka yang masih sekolah juga merasakan dampaknya. Uang jajan dikurangi, seragam sekolah sudah kusam, buku-buku dipakai berulang kali. Pernah suatu kali anak bungsu mereka menangis karena malu diejek temannya yang melihat sepatu bolong yang dipakainya. Bu Eni hanya bisa mengusap air matanya sambil berjanji akan membelikan sepatu baru. Walaupun dalam hati ia tahu, belum tentu bisa menepati janji itu setiap malam. Setelah menutup warung, Bu Eni duduk sendirian di dapur. Ia menatap meja, piring kotor, dan periuk yang sudah kosong. Kadang ia menangis pelan, takut suaminya mendengar. Beban hidup terlalu berat untuknya. Sering ia bergumam dalam hati, sampai kapan aku harus begini? Apa tidak ada jalan keluar? Namun, setiap kali pikiran itu muncul, ia sepat-sepat beristighfar, menolak rasa putus asa yang menggoda. Pak Darto, meski sakit, sesekali mencoba menenangkan istrinya. Sudahlah nih, katanya dengan suara parau. Kalau memang rezeki kita segini, ya dijalani, jangan dipaksakan. Tuhan pasti kasih jalan. Kalimat itu selalu diucapkan dengan pasrah,
Meski Bu Eni tahu, suaminya sendiri sering menahan sakit yang luar biasa. Dalam hatinya, ia merasa hancur. Bagaimana bisa ia pasrah, sementara anak-anak masih membutuhkan biaya. Utang semakin menumpuk, dan warung makin sulit bertahan. Kerap kali, tetangga datang memberi simpati. Ada yang membawa sayur sisa panen, ada yang membantu membelikan obat, bahkan ada yang menawarkan pinjaman uang. Tapi semua itu hanya mampu menutupi kebutuhan sehari-hari sebentar saja. Masalah Yud tetap belum selesai. Pak Darto tidak sembuh, dan warung tidak cukup menghasilkan. Kesedihan semakin mendalam ketika penyakit Pak Darto bertambah parah. Malam-malamnya diisi dengan suara erangan. Tubuhnya sering menggigil, keringat dingin membasahi bantal. Bu Eni tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Hampir setiap jam ia bangun, mengambil kain lap untuk mengusap keringat suaminya, atau sekadar duduk menemani agar Pak Darto tidak merasa sendirian. Kantung matanya semakin hitam, tubuhnya kurus karena sering lupa makan. Namun ia tetap berusaha tegar di depan anak-anak. Ada satu malam yang tidak pernah ia lupakan. Saat itu, Pak Darto menggenggam tangannya erat. Matanya basah oleh air mata. "Nih, kalau aku nggak ada, kamu harus kuat ya. Urus anak-anak kita baik-baik. Jangan sedih." Ucapan itu membuat dada Bu Eni sesak. Ia menolak mendengar kata-kata itu. Menolak kemungkinan kehilangan. "Jangan bicara begitu tuh. Kamu pasti sembuh. Aku masih butuh kamu. Anak-anak juga." Tapi Pak Darto hanya tersenyum getir. Seakan sudah tahu apa yang akan terjadi. Hari-hari berlalu dengan penderitaan yang sama. Warung tetap sepi, yuting semeket menumpuk. Pemilik kontrakan mulai menagih dengan nada tinggi, sementara pedagang pasar menolak memberi utang belanja lagi. Bu Eni berada di ujung kesabaran. Ia mulai merasakan putus asa yang menakutkan. Dalam doanya, ia memohon agar ada jalan keluar. Apapun itu, ketika itulah benih kegelapan mulai muncul. Ia tidak tahu dari mana asalnya. Mungkin dari pikirannya sendiri yang kalut, atau mungkin dari bisikan yang datang entah dari mana. Ia mulai mendengar suara kecil di telinganya. Suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. "Ada jalan nih. Kau bisa dapat rezeki lebih. Kau bisa membuat warungmu ramai. Kau bisa menyelamatkan anak-anakmu." Suara itu begitu halus, begitu meyakinkan. Bu Eni terkejut, mencoba menepis pikiran itu. Ia menganggapnya hanya bayangan dari rasa lelah. Tapi malam-malam berikutnya, suara itu datang lagi, lebih jelas, lebih nyata. "Kau hanya perlu satu hal, berani melepaskan apa yang sudah lemah. Kau tahu maksudku." Kalimat itu membuat tubuh Bu Eni merinding. Ia paham betul siapa yang dimaksud oleh suara itu. Sejak saat itu, Bu Eni tidak lagi tenang. Ia dihantui pilihan, yang mustahil terus bertahan dalam penderitaan, atau mengikuti bisikan yang menjanjikan jalan keluar. Setiap kali menatap wajah suaminya yang terbaring lemah, hatinya bergetar. Ia masih mencintai Pak Darto, tapi cinta itu berhadapan langsung dengan keputusasaan hidup. Ia bimbang, tersiksa oleh dilema yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidup terasa semakin gelap. Jalan yang ia tempuh selama ini seperti buntu, dan di ujungnya hanya ada jurang. Bu Eni tidak tahu bahwa bisikan itu hanyalah awal dari sebuah perjanjian yang akan menjeratnya dalam kegelapan tanpa jalan pulang. Hari itu, Bu Eni pergi ke pasar lebih awal dari biasanya. Malam sebelumnya, Pak Darto kejong-kejong hingga membuatnya panik. Ia hampir saja meminta bantuan tetangga, tetapi rasa malu dan takut menambah beban orang lain membuatnya memilih bertahan. Akibatnya, pagi itu tubuhnya sangat lelah, namun ia tetap memaksa diri untuk berangkat. Sebab tanpa belanja, warungnya tidak bisa buka. Langkahnya gontai, wajahnya pucat, tapi pikirannya dipenuhi perhitungan yang tidak pernah berhenti. Uang di tangannya hanya cukup untuk membeli beberapa kilo beras dan sedikit sayuran. Itu pun harus diatur sedemikian rupa agar cukup untuk dagangan dan makan keluarga. Berkali-kali ia berhenti di pinggir jalan, menarik napas panjang, menahan tangis yang hampir pecah. Pasar pagi seperti biasa ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan. Suara tawar-menawar bersahut-sahutan. Namun, suasana itu terasa asing di telinga Bu Eni. Ia melangkah pelan, menunduk, mencoba memilih sayuran termurah. Saat itulah, sebuah suara lembut terdengar dari sampingnya. "Capek?" "Ya, Bu." Bu Eni menoleh. Seorang perempuan tua berdiri di sampingnya. Rambutnya memutih, diikat rapi,
Wajahnya penuh keriput namun sorot matanya tajam. Ia mengenakan kain batik kusam dan membawa keranjang anyaman bambu. Sekilas, ia tampak seperti pedagang biasa, tapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan dari tatapannya. Seolah-olah perempuan tua itu bisa melihat isi hati Bu Eni. "Bu, namanya juga hidup," jawab Bu Eni lirih, mencoba tersenyum sopan. Perempuan itu mengangguk pelan lalu mendekot. "Saya tahu, hidupmu berat sekali. Suami sakit, anak-anak, butuh biaya, warung sepi. Kamu bingung harus bagaimana kan?" Kata-kata itu membuat tubuh Bu Eni kaku. Bagaimana bisa orang asing tahu masalahnya dengan begitu detail? Ia berusaha menyangkal, tapi bibirnya keluh. Matanya hanya bisa menatap kosong. Tak sanggup berbohong, perempuan tua itu tersenyum tipis, seolah sudah memahami. "Jangan khawatir, ada jalan untuk semua kesulitan. Kalau kamu mau, saya bisa bantu. Warungmu bisa ramai rezeki lengker. Hidupmu berubah." Jantung Bu Eni berdegup kencang. Kalimat itu terdengar persis seperti bisikan yang beberapa malam terakhir ia dengar, tapi bagaimana caranya? Suaranya nyaris bergetar. Perempuan tua itu menatapnya dalam-dalam, lalu mencondongkan tubuh. Bisikannya terdengar jelas di telinga Bu Eni. "Ada syaratnya. Kau harus ikhlas melepaskan sesuatu yang sudah waktunya pergi. Yang sakit, yang lemah, yang menjadi beban. Kau tahu maksudku kan?" Mata Bu Eni membelalak. Sekujur tubuhnya merinding. Ia mundur setapak, menelan ludah. "Maksud ibu, suami saya?" Perempuan tua itu tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum samar, lalu mengulurkan sebuah benda kecil. Sebuah kantong kain hitam berisi bubuk dan kertas kuning bertuliskan aksara aneh. "Bawa ini pulang. Kalau kau benar-benar ingin hidupmu berubah, lakukan ritualnya. Bacakan doa yang tertulis di kertas itu saat tengah malam. Lalu sebutkan nama orang yang kau lepaskan. Setelah itu, lihat sendiri apa yang akan terjadi." Bu Eni gemetar saat menerima benda itu. Tangannya hampir tak sanggup menggenggam. "Kalau saya tidak mau?" tanyanya. Dengan suara pelan seperti anak kecil ketakutan. Perempuan tua itu terkekeh. "Lirih, kalau tidak mau ya sudah, tapi kau akan tetap hidup dalam penderitaan. Suamimu akan tetap sakit sampai ajalnya datang. Anak-anakmu akan terus kekurangan. Warungmu akan sepi. Kau sendiri yang menentukan." Ia lalu berbalik, berjalan perlahan di antara kerumunan pasar, dan menghilang begitu saja sekon tertelan. Hiruk-pikuk, Bu Eni terdiam lama. Rasanya dunia berputar di sekelilingnya. Ia menggenggam kantong kain hitam itu erat, seakan benda itu menyalurkan hawa dingin ke seluruh tubuhnya. Logikanya menolak. Ia tahu, itu bukan jalan yang benar. Namun hati yang lelah dan putus asa berbisik lain. Kata-kata perempuan tua itu terus terngiang di telinganya, bercampur dengan suara bisikan yang sudah sejak lama mengganggunya sepanjang perjalanan pulang. Langkahnya seperti terseret. Ia menunduk, menyembunyikan wajah dari orang-orang. Sesep di rumah, ia segera menyimpan kantong itu di lemari, jauh dari jangkauan anak-anak. Tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat godaan itu. Malamnya, ketika semua orang sudah tidur, ia duduk sendirian di dapur. Kantong kain hitam itu, ia keluarkan. Ia letakkan di meja. Bau enier samar-samar tercium, entah dari bubuk di dalamnya, atau hanya dari imajinasinya. Ia membuka kertas kuning itu. Tulisan-tulisan asing memenuhi permukaannya. Tapi ada satu kalimat dalam bahasa Jawa yang bisa ia baca. "Sing sapa gelem nyerahke, bakal ditukar rejeki tanpa entek." Artinya, siapa yang rela menyerahkan akan diganti dengan rezeki yang tak pernah habis. Bu Eni menutup mulutnya, menahan isak. Ia menatap pintu kamar. Di baliknya Pak Darto terbaring lemah, kadang batuk, kadang mengerang. Wajah suaminya yang dulu gagah kini pucat dan tirus, seakan hanya tinggal kulit membalut tulang. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Apakah ini jalan keluar, atau justru jalan ke jurang? Ia mencoba berdoa, memohon petunjuk, tapi pikirannya selalu kembali pada suara perempuan tua itu. Yang sakit, yang lemah, yang menjadi beban. Bisikan itu bercampur dengan suara halus yang selama ini menghantuinya. Rasanya semakin sulit dibedakan mana suara nyata, mana hanya bayangan dalam kepala. Malam itu, Bu Eni tidak tidur. Ia terus menatap kantong hitam di atas meja. Setiap detik yang berlalu,
seperti menambah berat beban di dadanya. Di satu sisi ia ingin membuang benda itu jauh-jauh. Di sisi lain, ia merasa ada kekuatan yang menahan, seolah benda itu menempel pada dirinya, tak bisa dipisahkan. Esok paginya, Bu Eni tampak lebih letih dari biasanya. Tapi anehnya, warungnya mulai didatangi lebih banyak orang, padahal ia hanya memasak seadanya. Lauk yang sedikit terasa cukup untuk banyak orang. Orang-orang memuji, berkata masakannya semakin enak. Senyum Bu Eni terlihat di depan mereka, tapi di dalam hati ia dicekam rasa takut. Ia tahu ini baru permulaan. Pertemuan di pasar dengan perempuan misterius itu menjadi titik awal. Sejak saat itu, hidup Bu Eni tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, hujan turun deras mengguyur Cikarang. Angin bertiup kencang, membuat genting rumah berderak. Di dalam warung yang sudah ditutup sejak sore, Bu Eni duduk sendirian di dapur. Wajahnya muram, matanya sembab, tangannya gemetar memegang kantong kain hitam pemberian perempuan tua di pasar. Sudah berhari-hari ia berusaha menolak godaan itu. Namun setiap kali mendengar batuk Pak Darto yang makin parah, hatinya luluh. Ia merasa berada di persimpangan yang mustahil. Suaminya yang ia cintai terbaring lemah, anak-anak butuh biaya, utang menumpuk, sementara warungnya hanya bertahan dengan sisa-sisa tenaga. Bisikan itu semakin sering terdengar. Bahkan di siang hari, kadang muncul dari dalam kepalanya, kadang seakan berbisik di telinganya. Kau bisa menyelamatkan semua ini. Kau hanya perlu melepaskan satu, yang sakit, yang sudah waktunya pergi. Setelah itu, hidupmu berubah. Bu Eni menutup telinga, menangis, berdoa, tapi suara itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan malam itu, entah bagaimana, langkahnya membawa ia duduk bersila di lantai dapur. Kantong hitam itu ia buka. Bau anyir bercampur aroma bunga kering langsung menusuk hidungnya. Di dalamnya ada bubuk berwarna hitam pekat, beberapa helai rambut manusia, dan kertas kuning bertuliskan aksara aneh. Tangannya bergetar saat membuka kertas itu kembali. Tulisan asing memenuhi permukaan, namun di bagian bawah tertulis jelas dalam bahasa Jawa, sebut jeneng sing kok serahkan, nganggo ati, nganggo ikhlas, wektu tengah wengi, padangi nganggo geni, gawe sesaji getih lan sega, sawi saiku, delengen, artinya, sebut nama yang kau serahkan, gunakan hati, gunakan keikhlasan. Pada tengah malam, nyalakan api, siapkan sesaji darah dan nasi. Setelah itu, lihatlah. Bu Eni membaca berulang kali. Matanya basah, hatinya berteriak menolak. Tapi ada kekuatan yang mendorongnya untuk patuh. Jam dinding berdetak pelan, mendekati tengah malam. Petir menyambar di luar. Cahaya putih sesekali masuk dari celah dinding, seolah seluruh alam tahu apa yang akan terjadi. Dengan langkah berat, Bu Eni menyiapkan sesaji. Ia menaruh sepiring nasi putih, sepotong ayam goreng, dan segelas air putih di atas piring. Lalu ia mengambil pisau dapur, menusukkan ke jari telunjuknya, dan meneteskan beberapa tetes darah ke atas nasi. Aroma amis bercampur dengan nasi hangat, membuat bulu kuduknya berdiri di hadapannya. Lilin menyala. Api kecil itu bergoyang tertiup angin dari celah pintu. Bu Eni menunduk, memejamkan mata, lalu mulai membaca tulisan yang tertera di kertas kuning itu. Lidahnya terbota-bota, sulit mengucapkan aksara asing. Namun entah bagaimana, kata-kata itu keluar lancar, seperti ada yang menuntun. Suasana di dalam dapur berubah. Udara menjadi lebih dingin, meski lilin menyala. Lantai terasa bergetar halus. Panci di rak bergemerincing pelan. Dari sudut ruangan, terdengar suara samar seperti orang berbisik-bisik. Semakin lama semakin jelas, semakin dekat. Bu Eni menahan napas, tubuhnya gemetar. Kemudian tibalah saat yang ditentukan. Dengan suara parau, ia menyebut nama suaminya. Dot. Suara itu lirih, nyaris terputus. Air matanya jatuh deras. Ia merasa seperti menusuk hatinya sendiri. Namun suara bisikan itu semakin mendesak, seakan menuntut lebih. Ia mengulanginya lagi, kali ini lebih keras. Darto. Tiba-tiba, api lilin menyala lebih besar, menyembur seolah tertiup angin kuat. Bayangan hitam bergerak cepat di dinding. Dari pojok ruangan, tampak sesuatu merayap. Sosok gelap, tanpa wajah, hanya berupa bayangan pekat. Ia mendekat, mengitari sesaji.
bau busuk menyengat, seperti bangkai lama yang membusuk. Bu Eni menutup mulutnya, nyaris berteriak, namun suara itu menahan. "Tenanglah, ini jalanmu. Kau sudah menyerahkan, kau akan mendapat gantinya." Bayangan itu menyentuh piring sesaji. Nasi dan ayam yang tadi masih utuh, mendadak berubah hitam, gosong seperti arang, lalu hancur perlahan. Darah yang menetes di atasnya menguap, meninggalkan bekas merah di meja. Suasana semakin mencekam. Lilin berkedip-kedip, hampir padam, namun tidak pernah banner-banner mati. Ketika ritual selesai, bayangan itu menghilang begitu saja. Lilin kembali tenang. Udara perlahan normal, tapi Bu Eni masih terdiam tubuhnya kaku. Matanya terpaku pada sisa sesaji yang kini hanya tinggal abu hitam. Ia tahu sesuatu sudah berubah. Hatinya sesak, seakan ia baru saja menandatangani sebuah perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Malam itu ia menangis sampai tertidur di dapur. Namun di tengah kantuknya, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi. Entah dari pojok ruangan, entah dari dalam dirinya sendiri. Keesokan paginya, ketika matahari baru muncul, Bu Eni terbangun dengan kepala pening. Tubuhnya lelah, tapi ia segera bergegas ke kamar suaminya. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pak Darto duduk di pinggir dipan, wajahnya tampak lebih segar, tubuhnya tidak sekurus kemarin. Ia bahkan tersenyum samar saat melihat Bu Eni masuk nih. "Aku merasa agak enakan pagi ini," katanya dengan suara pelan, namun lebih kuat dari sebelumnya. Air mata Bu Eni jatuh tanpa bisa ditahan. Suaminya terlihat seperti mendapat tenaga baru, bisa berjalan pelan ke teras, bahkan meminta sarapan. Anak-anak bersorak gembira melihat ayah mereka tampak lebih sehat. Mereka mengira semua itu adalah mukjizat, jawaban dari doa-doa panjang yang selama ini dipanjatkan. Namun hanya Bu Eni yang tahu kebenarannya. Ia tahu apa yang telah ia lakukan semalam. Kesembuhan itu bukanlah anugerah murni, melainkan pertanda bahwa perjanjian sudah dimulai. Dan meski pagi itu keluarga mereka dipenuhi kebahagiaan singkat, jauh di lubuk hati Bu Eni ada rasa takut yang semakin menebal. Ia tahu semua itu hanyalah awal, bayaran yang sebenarnya belum datang. Pagi setelah ritual gelap itu, suasana rumah Bu Eni tampak berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Darto bangun lebih pagi. Ia bahkan bisa berjalan pelan menuju teras. Meski sebelumnya untuk sekadar duduk pun tubuhnya tak sanggup. Anak-anak yang melihatnya bersorak riang, mengira ayah mereka benar-benar sembuh. "Ayah sudah kuat lagi?" tanya si bungsu dengan mata berbinar. Pak Darto hanya tersenyum samar sambil mengelus kepala anaknya. "Sepertinya begitu, badanku enteng, batukku juga berkurang." Bu Eni menahan tangis di sudut dapur. Senyum itu, suara itu, tubuh yang mulai bisa bergerak, semua membuatnya lega sekaligus ngeri. Ia tahu, kesembuhan ini bukan datang begitu saja. Semalam, ia sudah mengorbankan sesuatu. Ia sudah menyerahkan nama suaminya pada kekuatan gelap yang datang melalui bayangan pekat di dapur. Meski pagi itu tampak indah, di dalam hatinya ia merasa seperti menunggu sesuatu yang menyeramkan menjemput. Hari-hari berikutnya, perubahan semakin nyata. Pak Darto benar-benar terlihat pulih. Tubuhnya yang kurus mulai terisi, wajahnya segar, dan ia mulai bisa bercengkerama dengan anak-anak. Sesekali bahkan ia ikut membantu Bu Eni menyiapkan bahan dagangan untuk warung. Meski tenaganya belum sepenuhnya kembali, para tetangga yang melihat pun kagum. "Alhamdulillah, tuh, kamu sembuh. Kemarin-kemarin kelihatan tinggal nunggu waktu saja," kata salah seorang tetangga. Pak Darto tertawa kecil. Mungkin Tuhan masih kasih kesempatan. Mendengar itu, dada Bu Eni semakin sesak. Hatinya seperti ditikam. Kata-kata tentang rahmat Tuhan terasa begitu menohok, karena ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingin berteriak, ingin bercerita, ingin melepaskan beban besar di hatinya, tapi mulutnya terkunci. Siapa yang akan percaya kalau ia mengaku sudah melakukan ritual pesugihan dengan menumbalkan suaminya sendiri? Sementara itu, warung Bu Eni semakin ramai. Entah bagaimana, setiap masakan yang ia buat terasa lebih enak dari sebelumnya. Nasi pulen, lauk tidak pernah basi, sambal pedasnya membuat orang ketagihan. Pelanggan datang berbondong-bondong, bahkan sampai antre panjang.
Kadang ada yang baru pertama kali datang, lalu keesokan harinya kembali lagi membawa teman-temannya. Warung Bu Eni ini beda, kata seorang sopir truk. Makanannya murah, tapi rasanya kayak makanan restoran. Bu Eni hanya tersenyum menanggapi pujian. Namun di balik senyumnya, ada kegelisahan yang tak pernah padam. Semakin ramai warungnya, semakin ia merasa bayangan gelap itu ikut mengawasi dari sudut ruangan. Setiap malam, saat ia menutup warung, suara bisikan samar terdengar dari dapur. Kadang berupa desis, kadang seperti suara orang bernafas berat. Ia mencoba mengabaikannya, tapi semakin lama, suara itu semakin jelas, seolah mengingatkan, "Kau sudah berjanji, bayarannya akan datang." Kesembuhan Pak Darto pun ternyata tidak sepenuhnya wajar. Memang, ia tampak sehat, bisa berjalan, bahkan bisa bercanda. Tapi ada hal-hal kecil yang membuat Bu Eni curiga. Misalnya, matanya kadang memandang kosong ke arah tertentu, seperti melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Pernah suatu malam, Bu Eni terbangun karena mendengar suara Pak Darto berbicara sendiri. Ia mengintip dari balik pintu kamar, melihat suaminya duduk di tepi ranjang, menatap ke arah sudut gelap kamar. Bibirnya bergerak pelan, seolah sedang bercakap-cakap dengan seseorang. "Darto, bicara sama siapa?" tanya Bu Eni dengan suara bergetar. Pak Darto menoleh dengan wajah kaget, lalu tersenyum hambar. Enggak sama siapa-siapa. Mungkin aku mimpi tadi." Namun Bu Eni tahu itu bukan mimpi. Dari sudut kamar, ia sempat merasakan hawa dingin menusuk, seperti ada sesuatu yang sedang berdiri di sana. Tak kasat mata. Malam lain, tubuh Pak Darto tiba-tiba kejang-kejang. Tangannya mencengkeram erat sprei, matanya melotot, mulutnya terbuka lebar seperti ingin menjerit. Namun suaranya tertahan. Bu Eni panik, memeluk suaminya sambil menangis. Tapi sesaat kemudian tubuh itu tenang kembali. Anehnya, setelah kejadian itu, Pak Darto bangun dengan senyum, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. "Aku nggak apa-apa nih, aku sehat kok," katanya. Seakan-akan dirinya bukanlah orang yang sama yang baru saja kejang di pelukannya. Hari-hari semakin aneh. Warung makin ramai wong menempak, kebutuhan keluarga terpenuhi. Anak-anak senang karena bisa kembali sekolah dengan layak. Bahkan mereka mulai bisa membeli barang-barang kecil yang dulu hanya jadi angan. Tapi di balik kebahagiaan itu, Bu Eni merasa ada yang salah. Setiap kali ia menatap suaminya, ada perasaan asing. Seperti Pak Darto, bukan lagi Darto yang dulu. Suatu sore, ketika warung ramai, seorang pelanggan lama tiba-tiba menegur Bu Eni. "Bu, saya lihat wajah Pak Darto beda." Ya, matanya itu serem, kayak kosong gitu. Ucapan itu membuat jantung Bu Eni berhenti sejenak. Ia hanya tertawa kaku, mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi dalam hati, ia tahu pengamatan itu benar. Semakin lama, tatapan Pak Darto memang seperti kosong, kadang tajam, kadang dingin. Malam-malamnya pun berubah. Pak Darto sering terbangun mendadak, berkeringat deras, lalu menatap Bu Eni lama sekali tanpa berkata-kata. Kadang ia bahkan tersenyum kecil, senyum yang membuat darah Bu Eni berdesir ngeri. "Kenapa kamu lihat aku begitu tuh?" tanya Bu Eni suatu malam. Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia hanya membelai wajah istrinya, lalu berbisik pelan. "Aku nggak tahu, tapi aku merasa waktuku nggak lama lagi." Kata-kata itu membuat Bu Eni hampir pingsan. Ia menutup wajah dengan tangan, menangis tanpa suara. Semua bayangan buruk menari di pikirannya. Ritual yang ia lakukan bukanlah penyembuhan, melainkan jalan menuju akhir. Dan kesembuhan yang sekarang dirasakan Pak Darto hanyalah jeda singkat sebelum sesuatu yang lebih mengerikan datang. Setiap malam, suara-suara itu semakin sering terdengar. Panci di dapur bergetar sendiri. Sendok beradu seperti ada yang makan padahal warung sudah tutup. Dari kamar, Bu Eni kadang mendengar langkah kaki berjalan pelan di lantai rumah. Tapi saat ia keluar, tak ada siapapun di sana. Kesembuhan itu memang nyata, tapi di dalamnya tersembunyi sesuatu yang jauh lebih kelam. Bu Eni tahu, waktu terus berjalan, dan ketika saatnya tiba, ia akan kehilangan segalanya dengan cara yang jauh lebih tragis. Malam itu hujan turun deras di Cikarang. Angin berdesir kencang, membuat genteng rumah Bu Eni bergetar seperti hendak terlepas. Di dalam kamar, Bu Eni duduk terpaku di samping ranjang, menatap suaminya yang tidur gelisah. Pak Darto berkeringat deras,
meski udara dingin menusuk tulang. Sesekali tubuhnya menggeliat seperti menahan sesuatu yang menghantui dalam mimpi. "Darto, kamu kenapa?" bisik Bu Eni dengan suara bergetar. Sambil mengelus kening suaminya, mata Pak Darto tiba-tiba terbuka, dan pandangannya langsung menatap lurus ke arah istrinya. Tatapan itu kosong, hitam, seperti tidak lagi milik manusia. Tubuhnya mendadak bangkit, duduk tegak di ranjang dengan gerakan kaku. Mulutnya bergerak, tapi suara yang keluar bukanlah suaranya. Suara itu berat, serak, dan bagaimana janji, sudah dekat. Bu Eni terlonjak mundur, menutup mulut dengan tangan agar teriakan tak pecah. Lututnya gemetar, hatinya berdegup kencang. Ia tahu, inilah tanda yang sudah lama ia takuti. Ritual yang dulu ia lakukan mulai menuntut bayaran. Pak Darto lalu kembali, terbaring, matanya menutup begitu saja, seakan tak terjadi apa-apa. Nafasnya teratur, seperti orang yang tidur pulas. Tapi Bu Eni tidak bisa tidur malam itu. Ia duduk termenung sampai subuh, mendengarkan suara hujan bercampur bisikan samar yang datang dari arah dapur. Bisikan itu seperti suara banyak orang yang berbicara bersamaan, sayup-sayup, tidak jelas, namun menusuk hati. Keesokan paginya, warung Bu Eni tetap ramai. Orang-orang antre, bahkan ada yang menunggu sebelum warung buka. Semua lauk laris terjual, uang mengalir deras. Tapi di balik keramaian itu, tubuh Pak Darto semakin aneh. Meski secara kasat mata ia terlihat sehat, ia semakin sering melamun. Kadang, ia duduk berjam-jam di teras, menatap jalan tanpa berkedip. Kadang, ia tersenyum sendiri pada sesuatu yang tak terlihat. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian. Malam itu, anak-anak sudah tidur. Bu Eni sedang membereskan dapur ketika tiba-tiba ia mendengar suara gaduh dari kamar. Ia berlari, mendapati Pak Darto berdiri di tengah kamar dengan tubuh kaku. Matanya terbuka lebar, tapi tak berkedip. Tangannya meraih udara kosong, seolah sedang digandeng oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Darto, astagfirullah, kamu kenapa?" Bu Eni berteriak sambil mencoba mendekat. Namun suaminya tidak merespon. Tubuhnya berjalan perlahan ke arah pintu, seperti dituntun. Bu Eni panik. Ia berusaha menahan, tapi tubuh Pak Darto begitu kuat, meski sebelumnya ia rapuh. Ia terdorong jatuh ke lantai. Hanya bisa menangis melihat suaminya melangkah keluar rumah, menembus hujan yang deras. Bu Eni berlari mengejar. Suara hujan menenggelamkan teriakannya. Pak Darto terus berjalan ke arah kebun kosong di belakang rumah. Tempat yang jarang didatangi orang. Tanahnya becek, licin, dan gelap gulita. Di sanalah Bu Eni melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada bayangan tinggi besar, berdiri di antara pepohonan. Bayangan itu tak memiliki wajah, hanya berupa siluet hitam yang berdenyut seperti asap. Pak Darto berhenti tepat di hadapan bayangan itu. Janji ditepati. Suara berat itu kembali terdengar. Kali ini bukan dari mulut suaminya, melainkan langsung dari sosok hitam itu. Pak Darto mendadak kejang. Tubuhnya terangkat sedikit dari tanah, lalu jatuh tersungkur. Bu Eni menjerit, berlari ke arahnya, memeluk tubuh suaminya yang mulai dingin. "Jangan ambil dia, jangan, aku mohon, jangan." Tangis Bu Eni pecah. Tubuhnya bergetar hebat, tapi bayangan itu hanya diam, lalu perlahan menghilang dalam kegelapan hujan malam. Saat sosok itu lenyap, Pak Darto terbaring tak bergerak. Nafasnya berhenti, matanya kosong menatap langit, dan tubuhnya membeku dalam pelukan istrinya. "Darto, bangun. Tuh, jangan tinggalin aku!" Bu Eni menjerit histeris, berulang kali mengguncang tubuh suaminya. Tapi semua siap, suaminya sudah pergi. Tangisannya menggema di tengah hujan, hanya disaksikan oleh pepohonan dan tanah becek yang dingin. Keesokan paginya, kabar kematian Pak Darto cepat menyebar. Para tetangga datang melayat, membawa doa dan ucapan bela sungkawa. Semua menganggap kematian itu wajar, mengingat sebelumnya ia memang lama sakit. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka lihat bukan sekadar kematian biasa. "Ya Allah, sabar ya Bu Eni. Semua sudah kehendak Nia," kata seorang tetangga sambil menepuk bahunya. Bu Eni hanya mengangguk dengan wajah pucat. Ia menunduk, tak mampu menatap siapapun. Dalam hatinya,
Rasa bersalah menumpuk begitu berat. Ia sendiri yang menyerahkan nama suaminya. Ia sendiri yang menandatangani takdir kelam itu dengan ritual terlarang. Namun, sesuatu yang lebih aneh mulai terjadi setelah kematian itu. Biasanya, orang yang baru meninggal akan dibicarakan dengan doa dan kenangan baik. Tapi sejak malam pertama tahlilan, beberapa tetangga mulai merasa ada yang janggal. Ada yang mengaku melihat bayangan hitam melintas di halaman rumah Bu Eni. Ada pula yang mendengar suara langkah kaki berat di malam hari. Padahal rumah itu sudah sepi setelah tamu pulang. Bahkan seorang anak kecil berkata melihat Pak Darto duduk di kursi teras dengan wajah pucat. Meski ia sudah dikubur, "Jangan bercanda kamu, itu cuma bayangan," bentok ibunya. Tapi wajah sang anak ketakutan sungguh-sungguh. Bu Eni mendengar semua cerita itu dan dadanya semakin sesak. Ia tahu kematian suaminya tidak membawa akhir, melainkan membuka pintu bagi sesuatu yang lebih menyeramkan. Malam ketiga setelah pemakaman, Bu Eni bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Pak Darto duduk di meja makan warung, wajahnya pucat, matanya kosong, dan di depannya terhidang nasi rames lengkap dengan lok-lok yang biasa ia jual. Tapi alih-alih makan, Pak Darto hanya menatapnya dan berkata lirih, "Kenapa kau lakukan ini nih? Kenapa kau serahkan aku?" Bu Eni terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menutup wajahnya, menangis sepanjang malam. Rasa bersalah menghantamnya seperti ombak besar. Tapi ia tidak bisa kembali, tidak bisa menarik janji yang sudah dibuat. Pesugihan itu tidak bisa dibatalkan. Warungnya justru semakin ramai setelah kematian Pak Darto Siliola. Pengorbanan itu membuka jalan lebih besar bagi rezekinya. Namun bagi Bu Eni, setiap uang yang masuk terasa seperti darah. Setiap pelanggan terasa seperti ejekan. Dan setiap malam, ia merasa suaminya masih ada bukan sebagai manusia, melainkan sebagai roh yang terikat oleh janji gelap yang sudah ia lakukan. Ia sadar, inilah awal dari akhir. Suaminya sudah pergi tapi beangken, pesugihan itu belum selesai. Ia tahu, giliran berikutnya akan tiba. Sejak kepergian Pak Darto, suasana warung nasi rames Bu Eni semakin aneh. Dari luar, warung itu terlihat makmur, selalu penuh pelanggan, antrean panjang, dan aroma masakan yang menggoda. Tapi di balik semua itu, ada keganjilan yang perlahan disadari orang-orang. Awalnya kecil, beberapa pelanggan mengaku lauknya terasa berbeda, seolah ada aroma asing yang sulit dijelaskan. "Kayak ada rasa pahit sedikit," kata seorang pembeli sambil mengernyit. Namun anehnya, justru semakin banyak orang yang ketagihan. Bahkan ada pelanggan yang datang 2 kali sehari hanya untuk makan di sana. "Pokoknya kalau nggak makan di warung Bu Eni, rasanya ada yang kurang," ujar seorang sopir angkot pada temannya. Semua orang membicarakan warung itu. Warung-warung lain di sekitar jalan itu mulai sepi. Pedagang lain hanya bisa mengelus dada, tidak mampu menandingi magnet aneh yang dimiliki nasi rames Bu Eni. Namun, di malam hari, suasana berbeda terasa. Bu Eni seringkali terbangun tengah malam, mendengar suara panci berdenting dari dapur. Padahal ia sudah memastikan semua alat masak bersih dan disimpan rapi sebelum tidur. Saat ia memberanikan diri untuk mengintip, dapur tampak kosong. Tapi aroma nasi hangat dan gulai kambing tercium kuat, seperti ada yang sedang memasak. Pernah suatu malam, ia melihat sosok samar duduk di salah satu kursi warung. Dari kayuhan, ia pikir itu hanya bayangan. Tapi ketika ia mendekat, sosok itu jelas sekali. Suaminya, Pak Darto, sedang duduk dengan wajah pucat, menatap piring kosong di depannya. "Darto," panggil Bu Eni dengan suara lirih. Tubuhnya bergetar hebat. Sosok itu perlahan menoleh, menatapnya dengan mata kosong. Bibirnya bergerak, namun suaranya tidak keluar. Dari mulutnya hanya mengalir darah hitam pekat, menetes ke meja, lalu jatuh ke lantai. Bu Eni menutup mulutnya, menahan jeritan. Dalam sekejap, sosok itu hilang begitu saja. Tapi bekas darah tetap ada di lantai. Ketika ia sapu dan pel, noda itu tak bisa hilang. Sejak kejadian itu, Bu Eni tidak lagi berani tidur di dalam rumah. Ia lebih sering duduk terjaga di kursi, membaca doa yang ia ingat meski hatinya penuh rasa takut. Tapi rasa bersalah dan takut itu selalu kalah oleh kenyataan. Warungnya semakin makmur dan ia tidak bisa berhenti. Hari-hari berikutnya, teror semakin nyata. Beberapa pelanggan mulai bercerita pengalaman aneh setelah makan di warung Bu Eni.
Aku semalam mimpi aneh. Seolah ada laki-laki pucat yang duduk di sampingku waktu aku makan di sini. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma nunduk dan tatap piring, kata seorang pekerja pabrik dengan wajah pucat. Aku juga, timpal temannya. Dia muncul di mimpiku. Mukanya putih kayak kapur, matanya kosong. Aku sampai kebangun, keringetan. Cerita itu menyebar pelan-pelan. Tapi anehnya bukannya membuat orang menjauh, justru membuat banyak yang semakin penasaran. Ada semacam daya tarik gelap yang membuat orang datang kembali. Namun, malam Jumat itu menjadi malam yang tak terlupakan. Setelah warung tutup, Bu Eni sedang menghitung uang hasil jualan. Tiba-tiba lampu padam. Suara benda jatuh dari dapur terdengar keras. Dengan hati berdebar, ia menyalakan lilin, lalu melangkah ke arah suara. Di dapur, ia melihat panci besar bergoyang sendiri meski tak ada angin. Tutup panci perlahan terangkat, dan dari dalamnya muncul asap hitam pekat. Asap itu melayang ke udara, membentuk wajah Pak Darto dengan mata kosong menatap lurus ke arahnya. Suara serak itu terdengar jelas, membuat darahnya membeku. Eni menjatuhkan lilin, membuat ruangan kembali gelap. Ia berlari keluar rumah menjerat histeris, tapi suaranya tertelan angin malam. Dari Kayohan, ia mendengar suara tawa samar, tawa yang dalam dan menyeramkan. Keesokan harinya, ia mencoba bersikap normal. Warung tetap buka, pelanggan tetap ramai. Namun ia sadar, tatapan orang-orang mulai berubah. Beberapa tetangga berbisik-bisik. Ada yang menyebut warungnya tidak wajar, rezekinya tiba-tiba lancar banget padahal dulu sepi. Jangan-jangan ada yang gak beres, bisik seorang ibu-ibu di dekat warung. Bu Eni pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya resah. Semakin hari, bayangan suaminya semakin sering muncul. Kadang ia melihatnya berdiri di dapur, kadang duduk di bangku warung, kadang berdiri di halaman rumah sambil menatapnya. Selalu dengan wajah pucat dan mata kosong, seolah ingin menuntut sesuatu. Malam, ketika Bu Eni mencoba tidur, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di warungnya sendiri. Semua kursi penuh, tapi bukan manusia yang duduk di sana. Mereka adalah sosok-sosok hitam tanpa wajah, hanya tubuh gelap yang bergerak aneh. Di meja mereka terhidang nasi rames yang berwarna merah, seperti dicampur darah. Di tengah mereka duduk Pak Darto, menatap Bu Eni dengan pandangan penuh amarah. "Kau berjanji, satu tumbal saja tidak cukup," katanya lirih. Bu Eni terbangun dengan tubuh gemetar. Nafasnya tersengal, keringat membasahi bajunya. Ia menangis, sadar bahwa tumbal suaminya hanyalah awal. Perjanjian itu belum selesai. Pagi harinya, ia merasa semua orang menatapnya aneh. Bahkan, anak-anak kecil yang lewat depan warung selalu menunjuk dan berkata, "Itu rumah hantu, jangan deket-deket." Namun meski gosip dan teror makin meluas, warung itu tetap ramai. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang memaksa orang untuk terus datang dan makan. Bu Eni hanya bisa menjalani hari demi hari dengan rasa bersalah yang semakin menyesakkan dada. Ia tahu, ini bukan puncak dari semuanya. Teror yang ia alami hanyalah permulaan. Dan yang lebih mengerikan, ia sadar benar giliran berikutnya bukan lagi suaminya. Ada tumbal lain yang akan ditagih. Hari-hari setelah mimpi menyeramkan itu, hidup Bu Eni tidak pernah lagi tenang. Setiap kali menutup mata, wajah pucat Pak Darto muncul, menatap dengan mata kosong namun penuh tuntutan. Suaranya terngiang-giang di kepala. Satu tumbal saja tidak cukup. Semula Bu Eni menganggap itu hanya halusinasi akibat rasa bersalah. Namun semakin lama, ia sadar bahwa perjanjian dengan makhluk gaib itu benar-benar menagih bayaran baru. Dan kali ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Warungnya tetap ramai, bahkan semakin ramai. Uang mengalir deras, lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Orang-orang dari luar Cikarang mulai berdatangan hanya untuk makan di warungnya. Sopir truk yang melintas rela antre, pekerja pabrik bur bandong-bandong mampir. Bahkan ada pegawai kantor yang sengaja memesan dalam jumlah besar. Dari luar, kehidupan Bu Eni terlihat sempurna. Warung laris, rumah mulai direnovasi, dan harta semakin bertambah. Tapi di balik itu semua, ia hidup dalam ketakutan. Setiap malam, dapur warungnya berubah menjadi tempat teror. Kadang, ia mendengar suara orang mengaduk panci. Kadang terdengar tangisan lirih. Dan sesekali terdengar suara tawa rendah
yang membuat bulu kuduknya merinding. Pernah suatu malam, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di antara meja-meja kosong, seperti sosok tak kasat mata yang sedang berkeliling mencari sesuatu yang lebih mengerikan. Bu Eni mulai merasa tidak sendirian. Bahkan saat warung ramai, saat melayani pelanggan, ia kerap melihat sekilas sosok pucat berdiri di belakang mereka. Seperti suaminya, tapi wajahnya lebih hancur. Matanya merah darah, dan tubuhnya membusuk. Pelanggan tidak melihat apa-apa, tapi Bu Eni melihat semuanya. Jelas, rasa bersalah itu terus menghantui. Namun, di sisi lain, ia juga terikat janji. Ia ingat jelas ucapan sosok gaib berwujud pria tua saat ia pertama kali meminta pesugihan. Rezekimu akan lancar, tapi setiap kali kekayaanmu naik, harus ada tumbal. Jika tidak, semua yang kau punya akan direnggut, bahkan nyawamu. Janji bagai belenggu. Bu Eni sudah merasakan hasilnya. Warungnya laris bukan karena masakan semata, melainkan karena daya tarik gaib yang membuat orang selalu ingin kembali. Ia tahu, jika ia berhenti, semua akan hilang begitu saja. Namun, tumbal berikutnya, ia tidak tahu siapa yang harus diberikan. Suatu sore, ketika warung sedang ramai, seorang pelanggan tiba-tiba jatuh pingsan setelah makan. Mulutnya berbusa, tubuhnya kejang, orang-orang panik. Sebagian berusaha menolong, sebagian lagi ketakutan. Bu Eni berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Di antara kerumunan, ia melihat sekilas sosok Pak Darto berdiri di dekat pelanggan itu. Menatapnya dingin. Orang itu akhirnya meninggal sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Kejadian itu menyebar cepat. Banyak yang berbisik bahwa warung Bu Eni membawa sial. Bahkan ada yang menuduh masakannya beracun. Namun anehnya, keesokan harinya warung itu kembali ramai. Seolah-olah orang-orang lupa, atau lebih tepatnya, seolah ada kekuatan yang memaksa mereka untuk tetap datang. Bu Eni semakin takut. Ia merasa tumbal berikutnya sudah dipilih. Dan tanpa sadar, ia mulai melihat pola. Setiap beberapa minggu sekali, akan ada satu orang yang dipanggil. Entah itu pingsan, sakit mendadak, atau mengalami kecelakaan setelah makan di warungnya. Dan anehnya, setiap kali itu terjadi, pemasukan warungnya semakin berlipat ganda. Malam-malamnya berubah menjadi siksaan. Dalam mimpinya, ia selalu didatangi arwah suaminya. Kali ini, Pak Darto tidak hanya menatap, tapi berbicara dengan suara yang berat. Eni, kau sudah berjanji, kalau kau berhenti, kau yang akan kau ambil. Kalau kau teruskan, akan selalu ada nyawa yang melayang. Pilihannya ada padamu. Bu Eni menangis dalam tidurnya, berulang kali memohon ampun. Namun setiap kali ia bangun, semua terasa. Bahkan kadang ia menemukan bekas telapak kaki basah di lantai dapur, padahal semalaman ia tidak pernah bangun. Kebingungan itu membuatnya semakin rapuh. Ia mulai jarang keluar rumah, takut berpapasan dengan tetangga yang kini memandangnya dengan tatapan curiga. Beberapa anak kecil yang lewat depan rumah sering berteriak, "Warung hantu, warung tumbal," lalu lari terbirit-birit sambil tertawa. Tapi bagi Bu Eni, itu menusuk hati. Namun, di sisi lain, ia juga tak bisa lepas dari warung itu. Setiap kali menghitung uang hasil jualan, ia merasa liga. Rasa takutnya sejenak terhapus oleh gemerlap lembaran. Repeat. Ia mencoba menipu dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah kebetulan, bahwa tidak ada hubungannya dengan tumbal. Hingga suatu malam, ia kembali bermimpi buruk. Kali ini lebih nyata dari biasanya. Ia melihat dirinya duduk di dalam warung. Namun meja-meja tidak diisi oleh manusia, melainkan oleh sosok-sosok hitam tanpa wajah. Mereka makan dengan lahap, suaranya menjijikkan, seolah-olah sedang melahap daging mentah di tengah warung. Berdiri Pak Darto, wajahnya hancur, darah menetes dari matanya. Ia menunjuk ke arah Bu Eni dan berkata, "Besok tumbal baru harus diberikan. Kalau tidak, kau sendiri yang akan kujemput." Bu Eni terbangun dengan tubuh gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu waktunya sudah dekat. Tapi siapa yang harus ia berikan? Tetangganya, pelanggan, atau mungkin seseorang dari keluarganya sendiri? Pagi itu, saat ia membuka warung, tatapannya terpaku pada seorang anak kecil yang datang bersama ibunya. Anak itu tertawa riang, menunjuk ke lauk ayam goreng kesukaannya. Bu Eni mendadak merasa mual, karena dalam bayangannya, anak itu akan menjadi korban berikutnya.
Tangannya gemetar saat menyajikan nasi. Keringat dingin mengucur, jantungnya berdegup semakin keras. Ia berusaha mengusir pikiran buruk itu. Tapi bayangan wajah Pak Darto muncul di belakang anak kecil itu, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Sejenak, Bu Eni ingin berteriak, ingin menutup warung, ingin kabur sejauh mungkin. Tapi suara di kepalanya terus berkata, "Kau sudah memilih jalan ini, tak ada lagi jalan pulang." Dan sejak hari itu, Bu Eni sadar benar. Perjanjian gelap itu tidak hanya meminta satu tumbal. Itu adalah perjanjian tanpa akhir, dan setiap tumbal hanya menunda ajalnya sendiri. Hari-hari terakhir Bu Eni semakin gelap. Warungnya memang masih ramai. Uang tetap mengalir deras, tapi hidupnya bagaikan dipeluk rasa takut yang tiada henti. Setiap kali ia menutup pintu warung pada malam hari, bayangan hitam seolah menunggu. Di setiap sudut, setiap suap makanan yang ia hidangkan terasa seperti racun yang dititipkan makhluk gaib, dan setiap wajah pelanggan yang tersenyum membayar baginya seperti calon korban yang sedang tanpa sadar berjalan menuju ajal di kepalanya. Suara Pak Darto tak pernah berhenti menggema. "Kau sudah memilih, tak ada jalan kembali." Awalnya, ia masih bisa melawan dengan doa dan istighfar. Tapi semakin lama doa itu terasa hampa. Bibirnya bergetar melantunkan ayat, namun hatinya sudah digenggam erat oleh perjanjian gaib. Semakin keras ia mencoba melawan, semakin kuat pula tekanan yang menindihnya. Suatu malam, tepat saat hujan deras mengguyur Cikarang, Bu Eni bermimpi lagi. Kali ini, mimpi itu begitu nyata. Ia melihat dirinya duduk di dapur warung. Di hadapannya, ada panci besar berisi gulai daging yang mendidih. Aroma tajam menyeruak, tapi bukan bau rempah, melainkan bau anyir darah. Saat ia mengintip ke dalam panci, ia terpekik ngeri. Yang mendidih bukan daging kambing atau ayam, melainkan potongan tubuh manusia. Tiba-tiba, dari balik panci itu muncul wajah Pak Darto yang hancur dan penuh belatung. Menatapnya tajam, suaranya berat, bergaung memenuhi ruangan. "Besok tumbal baru. Kalau kau tak memberikannya, kau yang akan kujemput. Darahmu, nyawamu, semuanya akan menjadi milikku." Bu Eni terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Nafasnya terengah-engah, matanya merah. Ia tahu ancaman itu bukan sekadar mimpi. Esok hari, pasti akan ada yang menjadi korban. Dan benar saja, pagi itu, warung Bu Eni seperti biasa ramai. Namun suasana tiba-tiba mencekam ketika salah satu pelanggan, seorang pekerja pabrik, tersedak saat makan. Ia batuk-batuk, wajahnya pucat, lalu ambruk ke lantai. Orang-orang panik menolong, tapi nyawanya tak tertolong. Suasana gaduh, beberapa pelanggan ketakutan, sebagian lainnya berbisik-bisik dengan wajah curiga. Tapi anehnya, setelah jenazah dibawa pergi, warung itu kembali dipenuhi pembeli. Seakan-akan ada sesuatu yang memaksa mereka tetap datang. Bu Eni hanya duduk di pojok, tangannya gemetar. Ia merasa darah orang itu sudah menjadi bagian dari perjanjiannya. Semakin jelas baginya bahwa warung ini bukan lagi warung biasa, melainkan tempat pemujaan yang menelan nyawa manusia sebagai bahan bakar kejayaannya. Hari-hari setelahnya, kejadian serupa terus berulang. Ada pelanggan yang tiba-tiba jatuh sakit. Setelah makan di sana, ada yang meninggal dalam perjalanan pulang. Bahkan ada yang hilang secara misterius. Kabar angker tentang warung Bu Eni mulai menyebar luas. Namun justru semakin banyak orang datang, entah karena penasaran, entah karena ada daya tarik gaib yang memaksa mereka mampir. Bu Eni tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki berat di dalam rumah. Kadang terdengar pintu dibuka, padahal ia sudah menguncinya rapat. Bahkan pernah suatu malam, ia menemukan jejak kaki basah penuh lumpur menuju kamarnya. Saat menoleh ke cermin, ia melihat sosok Pak Darto berdiri di belakangnya. Meski ketika menoleh langsung, sosok itu hilang. Rasa bersalah, ketakutan, dan tekanan batin membuatnya semakin rapuh. Ia jarang makan, wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus. Tapi warungnya tetap ramai, uang tetap menumpuk. Dan itu semua membuatnya semakin muak. Ia mulai benci pada dirinya sendiri, benci pada harta yang ia miliki, benci pada warung yang setiap hari menghisap darah orang-orang tak bersalah. Pada suatu malam yang dingin, Bu Eni akhirnya mengambil keputusan. Ia tak tahan lagi. Ia ingin menghentikan semua ini,
meski harus menanggung akibatnya. Dengan tekad yang gemetar, ia pergi ke dapur, membawa sebilah pisau dapur besar. Air matanya menetes deras. Kalau tumbal yang kalian mau, ambil saja aku. Aku sudah cukup berdosa. Aku sudah membunuh suamiku. Aku sudah menyeret banyak orang menjadi korban. Ambil nyawaku, tapi hentikan semua ini. Tangannya bergetar saat mengangkat pisau, hendak menusuk dirinya sendiri. Namun tiba-tiba, pisau itu jatuh ke lantai. Bukan karena ia melepaskannya, melainkan karena ada tangan dingin tak kasat mata yang mencegahnya. Bu Eni terpaku. Dari kegelapan dapur, sosok Pak Darto muncul perlahan. Wajahnya semakin rusak, matanya merah menyala, mulutnya berlumuran darah. Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Tidak si muda. Itu Eni. Suaranya bergema. Kau sudah memilih jalan ini. Nyawamu tak cukup untuk membayar hutangmu. Kau harus terus memberi. Terus. Sampai akhir zaman. Bu Eni berteriak histeris. Jatuh tersungkur, menutup telinga. Tapi suara itu tak hilang. Suara-suara lain mulai bermunculan. Jeritan orang-orang yang mati di warungnya, tangisan anak kecil, teriakan orang pingsan. Semua bercampur menjadi simfoni maut yang membuat kepalanya hampir pecah. Ia berlari keluar rumah, menjerit-jerit di jalan, membuat tetangga keluar melihat. Tolong aku, mereka mengejarku, teriaknya sambil memegangi kepala. Tapi yang dilihat tetangga hanyalah Bu Eni yang berlari seperti orang gila. Berteriak tanpa henti, matanya melotot, mulutnya berbuih. Malam itu, Bu Eni akhirnya ambruk di tengah jalan. Tubuhnya kejong-kejong, lalu diam tak bergerak. Orang-orang berkerumun, sebagian membawa ke rumah sakit. Namun nyawanya sudah tak tertolong. Keesokan harinya, kabar kematian Bu Eni menyebar cepat. Orang-orang berbisik, mengatakan ia terkena azab. Ada yang percaya bahwa warungnya penuh ilmu hitam. Ada yang bilang ia bersekutu dengan jin. Warung itu ditutup, namun keanehan tidak berhenti. Beberapa orang yang nekat lewat malam-malam di sekitar tempat itu mengaku mendengar suara panci yang masih mendidih, atau suara sendok beradu dengan piring, padahal warung sudah kosong. Bahkan, ada yang bersumpah melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di pojok, menangis sambil terus berbisik, "Aku menyesal. Aku menyesal." Akhirnya, warung nasi rames Bu Eni di Cikarang dikenal sebagai warung terkutuk. Tak ada yang berani membukanya lagi. Tempat itu dibiarkan kosong, pelan-pelan lapuk dimakan waktu. Namun, setiap kali ada orang asing yang tidak tahu kisahnya lewat dan mencoba mendirikan warung baru di tempat itu, anehnya selalu gagal. Entah pemiliknya tiba-tiba sakit, kehilangan modal, atau bahkan meninggal secara mendadak. Seolah-olah roh Bu Eni dan para tumbalnya masih menunggu di sana, terikat pada janji gelap yang tak pernah bisa diputuskan. Dan legenda itu terus hidup di telinga warga Cikarang, menjadi cerita horor yang beredar dari mulut ke mulut. Kisah tentang seorang wanita yang rela menumbalkan suaminya demi pesugihan, dan akhirnya mati tragis karena hausnya harta tidak pernah bisa ditebus dengan nyawa sendiri. Bertahun-tahun setelah kematian Bu Eni, warung kecil di pinggir jalan Cikarang itu tetap berdiri dalam keadaan sunyi. Cat dindingnya mulai pudar, atapnya bocor dimakan hujan, dan kayu-kayu penyangganya dipenuhi rayap. Tak ada yang berani menyentuh, apalagi merenovasi tempat itu. Meski tanpa usang, suasananya selalu terasa berbeda dibanding bangunan lain di sekitarnya. Seolah-olah ada sesuatu yang masih menetap di sana. Orang-orang yang melintas seringkali mempercepat langkahnya, terutama ketika malam tiba. Beberapa pengendara motor yang lewat mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam warung. Ada yang seperti orang menumis di wajan, suara pengunjung yang bercakap-cakap, bahkan suara sendok beradu dengan piring. Padahal semua orang tahu warung itu sudah lama tak berpenghuni. Desas-desus semakin berkembang ketika beberapa remaja iseng mencoba uji nyali di sana. Konon mereka masuk tengah malam, membawa senter dan kamera. Pada awalnya hanya ada tawa-tawa kecil, hingga salah satu dari mereka melihat sosok perempuan berambut kusut duduk di kursi pelanggan, menangis sambil memegangi kepala. Mereka kabur terbirit-birit, dan sejak malam itu, salah seorang dari mereka jatuh sakit misterius. Tubuhnya lemas, tak bisa makan, dan akhirnya meninggal dengan cara yang aneh. Sejak saat itu, warung tersebut benar-benar ditinggalkan. Orang-orang
menyebutnya warung tumbal, sebuah tempat yang dipercaya sebagai gerbang bagi Roro penasaran bagi warga tua Cikarang. Kisah Bu Eni menjadi pengingat pahit. Mereka menceritakan kembali tragedi itu kepada anak cucu mereka, bukan hanya sebagai cerita horor, tetapi juga sebagai pelajaran hidup. Kekayaan yang diperoleh dengan jalan gelap tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Begitu kata para tetua, selalu ada harga yang lebih mahal untuk dibayar, dan kadang bukan hanya dirimu, tapi juga orang-orang di sekitarmu. Namun tetap saja, ada yang masih penasaran. Manusia dengan rasa tamaknya sering lupa pada pelajaran dari masa lalu. Beberapa orang yang haus akan harta mencoba mencari tahu siapa sosok Pak Darto dalam cerita itu. Ada yang percaya ia hanyalah manusia biasa yang menguasai ilmu hitam. Ada pula yang meyakini bahwa ia bukan manusia, melainkan perwujudan jin pesugihan yang mengikat perjanjian dengan orang-orang lemah iman. Kebenaran tentang siapa atau apa dia sebenarnya tak pernah terungkap. Yang jelas, namanya selalu hadir setiap kali orang membicarakan pesugihan di Cikarang. Waktu berjalan, generasi berganti, namun cerita tentang Bu Eni tidak pernah hilang. Ia menjadi semacam legenda lokal yang menempel kuat dalam ingatan masyarakat. Bahkan, sebagian orang percaya arwah Bu Eni masih gentayangan di warung itu, menyesali pilihannya yang berakhir tragis. Ada yang bersumpah mendengar suara tangis lirih perempuan setiap malam Jumat, atau melihat bayangan hitam duduk termenung di dalam warung. Ketika mereka melintas pada Akernia, warung itu bukan lagi sekadar bangunan tua. Ia telah berubah menjadi simbol kutukan, simbol dari sebuah dosa yang tak bisa ditebus. Kisahnya mengingatkan semua orang bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan tanpa konsekuensi. Dan di suatu malam yang sunyi, ketika hujan turun deras seperti malam kematian Bu Eni, seorang pengendara yang terlambat pulang bersumpah melihatnya. Di balik kaca jendela warung yang retak, tampak jelas sosok perempuan paruh baya. Wajah pucat, mata kosong, duduk diam sambil berbisik, "Aku menyesal, aku menyesal, aku menyesal." Suara itu hilang ditelan angin malam, namun meresap ke dalam dada siapapun yang mendengarnya. Begitulah, legenda tentang warung terkutuk milik Bu Eni tidak akan pernah benar-benar mati. Ia terus hidup dalam bisik-bisik orang, dalam rasa takut mereka yang melintas, dan dalam ingatan kelam Cikarang. Dan mungkin hingga kini, roh Bu Eni masih menunggu di sana, mencari tumbal berikutnya.